Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita lanjutkan pelajaran berseri yang berjudul Orang Kristen Harus Tahu. Kita akan cermati judul kecilnya di video yang ke-16 ini, Gaya Hidup Yesus. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, persiapkan juga Alkitabnya, catat poin-poin yang penting, catat ayat-ayatnya, sehingga selesainya Anda belajar bersama saya dengan menonton video ini, Anda masih bisa kembali merenungkan dan mendapatkan pengertian yang sempurna. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan 20. Itulah gaya hidup daripada Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, judul bacaan ini adalah hal mengikut Yesus. Kita tahu banyak orang Kristen mengakui kami pengikut Kristus. Saudara, apakah Anda sadar dan saya sadar ketika kita berkata kami pengikut Kristus, berarti kita ini harus memahami ternyata syarat mengikut Kristus adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, mengikut aku bukan sesuatu yang gampang, tetapi sungguh demikian sulit karena kita benar-benar mau meneladani hidup Kristus dan Yesus Kristus Tuhan betul-betul menjadi role model kehidupan kita. Dan di dalam bacaan ini kita tahu ada seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Saudara, tetapi oleh Tuhan Yesus dikasih waktu untuk berpikir. Di dalam ayat 20 dia berkata, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, burung punya sarang." Hebat, burung saja punya sarang, serigala punya liang, tetapi aku anak manusia untuk meletakkan kepala saja aku tidak ada tempat. Dia mengandaikan dirinya bahwa dia tidak lebih nyaman, dia tidak lebih punya
dibandingkan serigala yang punya liang, burung yang punya sarang. Apakah engkau sanggup mengikut aku? Coba dipikir lebih dulu. Oleh karena itu, saudara, menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang mudah di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang bertumbuh berkembang dan punya kecenderungan dunia yang maju menjadi dunia yang sangat materialistik. Setiap apapun butuh duit. Apakah engkau tetap mau mengikut aku? Di mana dia sedang menawarkan gaya hidup yang sangat sederhana. Di mana ketika kita akui dia adalah Tuhan yang maha kaya, tetapi dia mau menyangkal dirinya, melepaskan segala kekayaan milik kepunyaannya dia dengan hidup sangat sederhana. Saudara, dia hadir pertama kali di dalam peristiwa Natal di tempat yang paling hina. Padahal kita akui dan kita tahu dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Langit bumi dengan segenap isinya, dia yang menciptakannya. Dia punya segalanya. Tetapi dia ingin memberikan contoh kepada saudara dan saya bahwa menyangkal diri adalah hal yang seperti ini. Segala yang melekat di dalam dirinya, di dalam hidupnya, bukan menjadi milik yang harus dia pertahankan, tetapi dia mau menanggalkan semuanya yang dia punya. Dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam, menjadi bagian yang paling bawah, sehingga dia bisa menyapa mereka yang ada di lapisan paling bawah hingga lapisan yang paling atas. Saudara, inilah gaya hidup Tuhan Yesus yang pertama, adalah dia mau hidup sangat sederhana dengan dia menyangkal akan dirinya. Yang kedua, dia ingin tunjukkan kepada saudara dan saya bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat yang beraneka ragam harus memiliki kerendahan hati. Hidup tidak boleh sombong. Hidup harus penuh dengan kerendahan hati. Walaupun engkau adalah orang yang punya kedudukan tinggi, engkau adalah orang yang kaya, engkau adalah orang yang berkuasa, engkau adalah orang yang berpendidikan tinggi, engkau yang berkedudukan tinggi dan lain sebagainya, engkau tetap harus menjadi orang yang rendah hati, karena Yesus Tuhan pun berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Saudara, berbeda sekali dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Orang yang kita hormati, orang yang kita kagumi, yang kebetulan mau datang ke tempat kita, tentunya kita sudah mulai mikir dan mulai repot menyiapkan acara penyambutannya, agar supaya orang yang kita kagumi bisa kita sambut dengan begitu meriah, dengan begitu hormat, sebagai bukti kita mengasihi dia. Tetapi dia justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang
untuk melayani. Saudara, kita baca Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman-Nya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang aku perbuat kepadamu. Dia adalah Tuhan yang sedang mengajar saudara dan saya berlaku rendah hati. Walaupun dia adalah Tuhan yang maha tinggi, tetapi dia mau merendahkan dirinya dan memberikan teladan kepada para muridnya. Dan dia berpesan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Dan dia ingin sampaikan, aku saja yang Tuhan, aku saja yang Tuhan, aku saja yang mengutus engkau mau melakukan pekerjaan yang remeh ini, pekerjaan yang hina ini. Oleh karena itu, aku ingin juga engkau juga melakukan seperti apa yang aku perbuat. Saudara, seringkali tanpa sadar kita telah menyombongkan diri, tidak rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dan hari ini kita melihat contoh konkret bagaimana Yesus yang adalah Tuhan yang maha mulia, maha kuasa, itu telah memberikan teladan kepada para murid-muridnya, yang membuat murid-murid ini kaget dan merasa sungkan. Masakan engkau Tuhan yang harus membasuh kakiku yang kotor? Tetapi Tuhan tetap katakan, aku akan membasuh engkau. Dan apa yang aku lakukan, ini merupakan teladan, supaya apa yang aku perbuat, demikian juga engkau melakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari kepada sesama yang lain. Saudara, dengan teladan seperti ini, ternyata orang di zaman modern belum tentu bisa meneladani Kristus. Terbukti ada begitu banyak yang entah sadar entah tidak, terkadang kita mendengar demi menunjukkan siapa jati diriku, sengaja seseorang mencela pelayan Tuhan yang lain dengan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh orang yang punya pendidikan sampai S3 teologi, di mana dia langsung mengatakan kepada pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang tidak memiliki pendidikan ilmu yang setara dengan dia, dengan mengatai, kamu tidak ngerti Alkitab, kamu menafsirkan dengan pikiranmu sendiri dan lain sebagainya. Dan dengan begitu membanggakan bahwa dia sudah sekolah teologi sudah 17 tahun, bahkan bisa lebih. Dan mereka membanggakan, kami orang akademik yang hanya mengajar saja, bukan untuk mengajarkan di media sosial. Saudara, apapun yang dikatakan sesungguhnya sangat disayangkan
Jika engkau adalah orang yang tipe seperti itu, kira-kira hasil muridnya itu jadi seperti apa? Yesus yang adalah Tuhan memberikan teladan rendah hati, supaya muridnya punya kerendahan hati. Itu saja tidak 100%. Terbukti setelah Petrus dan lain sebagainya dari generasi kita, muncul lagi yang sombong. Saudara, pendidikan S3, pendidikan S2, atau tidak berpendidikan sama sekali, yang penting kedekatannya dengan Tuhan. Yang penting adalah bagaimana ketika kita dipakai oleh Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin orang seperti saya hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya yang paling kecil. Katakan di dalam perabotan rumah tangga, saya hanya kebagian dipakai oleh Tuhan sebagai sapu yang setiap hari harus membersihkan lantai. Yang S3 pasti yang lebih mulia. Bukan seperti saya. Tetapi Tuhan senang jika semua alat yang dia pakai itu memberikan hasil yang memuaskan hati tuannya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah berkecil hati. Tetap engkau berkarya untuk Kristus sebagai Tuhan yang memakai saudara. Apapun yang dilakukan, dikatakan oleh orang-orang yang kadang menyiutkan nyalimu, kadang membuat engkau menjadi kecil. Tuhan tidak demikian. Karena Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, kamu lihat, sesungguhnya janda itu telah memberikan persembahan yang paling banyak dibandingkan dengan seluruh persembahan yang dimasukkan ke dalam peti persembahan oleh orang-orang kaya. Saudara, kacamata Tuhan tidak sama. Bahkan Tuhan akan justru berkata, apa artinya engkau mengenyam pendidikan tinggi jika cara berpikirmu, cara berkata-katamu seperti itu? Bisa-bisa Tuhan meragukan. Orang punya gelar S3 banyak, STT banyak. Anda keluaran dari STT yang bagus atau tidak, nggak tahu. Nah, saudara, bukan itu yang dipentingkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan ingin menasehati. Siapapun engkau orangnya, ingat, hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau utusan lebih tinggi daripada tuannya, tidak mungkin. Sedangkan aku, Tuhan Yesus, adalah tuannya, adalah yang mengutus, yang maha tinggi, memberikan teladan, menjadi orang yang rendah hati. Itulah yang saudara dan saya harus lakukan. Saudara, yang berikutnya, Yesus yang adalah Tuhan punya gaya hidup juga. Dia adalah orang yang lemah lembut. Dia adalah orang yang lemah lembut. Saudara, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan 30 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan adalah pribadi yang lemah lembut, yang tidak langsung menyalahkan seseorang, tetapi kepada orang yang belum bisa, orang yang sedang berbeban berat, letih lesu, dia sengaja mengajak, datang kepadaku, belajar kepadaku, bebanku pun ringan. Ini membesarkan hati kepada orang yang lagi gagal.
Ini membesarkan hati dan memberikan semangat kepada orang yang sedang letih, lesu, dan tidak berpengharapan. Dan Yesus yang adalah Tuhan sangat terbuka untuk saudara dan saya, diminta datang kepada Dia ketika kita berbeban berat, karena Dia akan ikut menanggung beban kita. Dia akan mengajar kepada kita sehingga kita mampu lepas dari tekanan hidup yang saat ini sedang kita alami. Saudara, dibutuhkan pribadi seperti Kristus yang selalu memberikan semangat, bukan memadamkan semangat, yang selalu memberikan harapan, bukan memberikan penghinaan, tetapi dengan hati yang terbuka, Dia mengundang saudara dan saya datang kepada Dia. Siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, yang berikutnya, Dia adalah pribadi yang sedang mengajar saudara dan saya hidup penuh dengan belas kasihan. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kaya, Dia yang maha segalanya. Memberikan teladan kepada saudara dan saya, hiduplah penuh dengan belas kasihan. Saudara, kita lihat Matius pasal 20. Matius pasal 20. Ayat ke-29 sampai 34. Judulnya Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Saudara, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga ketika orang ditanya, 2 orang buta itu, "Apa yang aku harus perbuat daripadamu?" Mereka berkata, "Supaya mata kami dapat melihat." Dan Dia melakukan oleh karena belas kasihan. Nah, saudara, jika engkau adalah orang yang bisa, engkau adalah orang yang mampu, atau engkau adalah orang yang mengerti kepada orang-orang demikian yang bertemu dengan engkau, berikanlah berkat kepada mereka dari apa yang engkau ada kepada mereka. Bukan engkau mengecilkan arti daripada orang-orang yang ada di bawah kalian, tetapi hiduplah oleh karena engkau penuh belas kasihan seperti Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ketika melihat umat ciptaannya itu menderita. Yang terakhir, Dia adalah pribadi yang sedang menunjukkan hidup rela berkorban. Saudara, Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, dia adalah pribadi yang hidupnya rela berkorban untuk lain demi menebus dosa dunia. Dia rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Namun apa yang dikatakan oleh Petrus karena cintanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia menegur Tuhan Yesus. Dia berkata, hal itu jangan terjadi atas hidupmu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan. Saudara, hidup tidak boleh jadi batu sandungan. Sampai-sampai Petrus dikatakan, hanyalah engkau iblis. Kenapa? Karena engkau memikirkan pikiran manusia. Engkau tidak memikirkan pikiran Allah. Oleh karena itu, orang yang rela berkorban adalah orang yang punya pikiran seperti Tuhan, bukan pikiran manusia. Saudara, oleh karena itu, Petrus pun juga kaget. Kenapa aku diiblis-ibliskan oleh Tuhan dan guruku? Padahal aku sedang membela dia. Aku mencintai dia. Tapi ternyata Yesus menyingkapkan rahasianya. Bahwa engkau harus memikirkan pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Oleh karena itu, setiap kali kita melangkah, koreksi, apakah yang aku lakukan sesuai dengan pikiran Allah atau bukan. Itulah gaya hidup Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Guru kita, yang kita mau teladani di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.